Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang XGBoost, salah satu algoritma machine learning yang sangat populer dan sering digunakan karena kemampuannya yang cepat dan akurat dalam memproses data. Dalam video ini, kita akan membahas secara lengkap mulai dari konsep dasar machine learning, jenis-jenis algoritma, hingga penjelasan mendalam tentang cara kerja, fitur, serta implementasi XGBoost dalam dunia nyata. Sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Dina Julianti, kemudian ada Fajar Hidayatullah, dan ada Tegar Firmansyah yang nantinya akan menyampaikan materi secara bergantian. Harapannya setelah sesi ini selesai, kita semua bisa memahami bagaimana XGBoost bekerja dan mengapa algoritma ini sangat populer di dunia industri dan kompetisi data science seperti Kaggle. Selanjutnya, apa sih pengertian machine learning atau bagaimana sih konsep dasar sebuah machine learning? Teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu dari lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, mesin learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Mesin learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh mesin learning pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Selanjutnya, untuk istilah mesin learning itu sendiri pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Adrien Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar mesin learning dan konsepnya. Sejak saat itu, mesin learning banyak yang mengembangkan. Salah satu contoh dari penerapan mesin learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada 1996. Deep Blue sendiri itu merupakan sebuah mesin learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan bermain catur. Deep Blue juga telah diuji coba dengan bermain catur melawan juara catur profesional. Peran mesin learning banyak membantu manusia dalam berbagai bidang. Bahkan saat ini penerapan mesin learning dapat dengan mudah kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kamu menggunakan fitur face unlock untuk membuka perangkat smartphone kamu, atau saat kamu menjelajah di internet atau media sosial, juga kamu akan sering disuguhkan dengan beberapa iklan. Iklan-iklan yang dimunculkan juga menerapkan hasil pengolahan mesin learning yang akan memberikan iklan sesuai dengan pribadi kamu sendiri. Pada slide ini, kita akan membahas 4 jenis utama algoritma mesin learning, yaitu 1. Supervised learning atau pembelajaran terawasi. Supervised learning adalah jenis pembelajaran mesin di mana data yang digunakan sudah memiliki label atau jawaban yang diketahui sebelumnya. Contohnya, jika kita memiliki data siswa dan nilai mereka, lalu ingin memprediksi siapa yang akan lulus atau tidak, maka data dalam tanda kutip lulus atau tidak lulus adalah labelnya. Algoritma yang umum digunakan supervised learning contohnya yaitu decision tree, super vector machine atau SVM, Knorr's network atau KNN, linear regression, logistic regression, dan XGBoost itu sendiri termasuk dalam kategori ini. Untuk contoh kasus supervised learning yaitu prediksi harga rumah berdasarkan lokasi dan ukuran. Kemudian ada klasifikasi email apakah spam atau bukan. Kemudian ada juga prediksi apakah seorang pasien menderita penyakit tertentu berdasarkan hasil tes medis. Kemudian ya untuk nomor 2 yaitu unsupervised learning. Berbeda dari supervised,
Di unsupervised learning, data yang digunakan tidak memiliki label. Model belajar sendiri untuk menemukan pola atau kelompok dari data. Algoritma yang umum digunakan yaitu K-means clustering, hierarchical clustering, PCA atau principal component analysis. Untuk contoh kasus unsupervised learning, di sini terdapat segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku belanja, deteksi anomali atau aktivitas mencurigakan di jaringan, dan rekomendasi produk tanpa label minat pengguna. Kemudian untuk nomor 3 terdapat semi-supervised learning. Jenis ini adalah kombinasi dari supervised dan unsupervised. Di sini sebagian data memiliki label, sebagian lagi tidak. Ini berguna saat label sangat mahal atau sulit didapat, tetapi kita tetap bisa memanfaatkan data yang tidak berlabel. Contoh kasus semi-supervised yaitu klasifikasi gambar, di mana hanya sebagian kecil gambar yang sudah diberi label, dan sistem deteksi malware dengan sebagian data terlabel dan sebagian tidak. Dan untuk yang terakhir terdapat reinforcement learning, yang di sini model belajar melalui trial and error dengan menerima reward atau punishment dari lingkungan. Algoritma ini sering digunakan dalam pengambilan keputusan otomatis. Contoh kasus reinforcement learning yaitu robot yang belajar berjalan dengan memperbaiki gerakan berdasarkan umpan balik. Kemudian terdapat sistem rekomendasi konten yang belajar dari interaksi pengguna, atau AI untuk bermain game seperti catur atau Go seperti AlphaGo milik DeepMind. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan serahkan kepada Fajar Hidayatullah. Oke, jadi di sini saya Fajar Hidayatullah yang akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk yang selanjutnya itu apa itu assembly and boosting ya. Nah, jadi di sini itu untuk boosting itu sebuah teknik assembly ya, yang penting dalam pembelajaran sebuah mesin atau mesin learning. Nah, terus juga di sini itu untuk mengintegrasikan beberapa pembelajaran yang lemah supaya membentuk pembelajaran yang kuat. Nah, terus di sini juga ada boosting. Apa sih kok ada boosting gitu ya? Nah, jadi ada boosting itu salah satu algoritma ya. Kalau yang saya baca di artikel-artikel itu, salah satu algoritma dari boosting itu tersendiri. Nah, ada boosting itu memiliki beberapa kesamaan dengan gradient descent ya, atau ya yang tadi si boosting itu. Tetapi ya, ada boosting ini alih-alih mengubah satu prediktor tunggal untuk meminimalkan fungsi biaya, nah si ada boosting ini itu malah menambahkan prediktor baru ke dalam keseluruhannya itu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjut ke apa itu XGBoost. Nah, di sini XGBoost ya, atau Extreme Gradient Boosting adalah pustaka machine learning. Pustaka machine learning atau bisa disebut dengan algoritma ya. Biasanya kita sebut dengan algoritma yang terbuka ya, yang terbuka, terdistribusi, yang menggunakan decision tree. Nah, jadi di algoritma XGBoost ini itu basicnya itu menggunakan decision tree gitu ya. Nah, terus juga algoritma ini itu peningkatan pembelajaran yang diawasi, yang memanfaatkan penurunan gradien. Jadi untuk XGBoost ini itu kan di sini ada peningkatan pembelajaran yang diawasi ya. Jadi lebih ke supervised learning. Jadi harus belajar terlebih dahulu. Jadi nanti ada yang namanya data training gitu untuk XGBoost ini. Nah, XGBoost ini juga dikenal dari segi kecepatan, efisien, dan kemampuannya untuk
mengolah mengolah mengolahnya itu dengan baik dari kumpulan-kumpulan data yang besar gitu. Oke, kita lanjut. Nah, terus di sini itu ada fitur dari CSGBoost itu sendiri. Nah, yang pertama itu komputasi paralel dan terdistribusi gitu. Nah, di sini apa gitu maksudnya? Komputasi paralel dan terdistribusi. Nah, jadi yang pertama ini itu salah satu fitur ya untuk CSGBoost ini supaya bisa mempercepat pemrosesan data training gitu. Jadi CSGBoost ini dengan salah satu fitur ini itu bisa memproses data training itu lebih cepat karena digunakannya itu secara paralel seperti itu. Nah, terus untuk yang kedua di sini itu ada algoritma reversing yang sadar cache ya, yang sadar cache. Nah, untuk yang kedua ini itu CSGBoost ini itu bisa meningkatkan efisiensi ya, bisa meningkatkan efisiensi pemrosesan gitu, karena dia itu sadar terhadap cache. Jadi tidak perlu khawatir jika kita menggunakan XGBoost itu akan kehabisan penyimpanan dari CPU kita gitu. Nah, karena si XGBoost itu bisa mengefisiensikan penggunaan caching gitu. Nah, terus yang ketiga, dibangun dalam regulasi. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya, dibangun dalam regulasi, maksudnya apa gitu di sini. Nah, untuk yang ketiga ini, CSGBoost itu bisa mencegah overfitting ya, overfitting. Jadi supaya nantinya itu program itu berjalan dengan stabil. Dari data-data yang kita masukkan, seberapa banyak pun data yang kita masukkan, karena CSGBoost ini dibangun dalam regulasi ya. Jadi si XGBoost ini itu bisa tetap supaya bisa tetap mengolah data itu secara stabil gitu. Nah, terus ada yang keempat, itu menangani missing value ya. Nah, untuk yang keempat ini maksudnya itu CSGBoost ini itu bisa mudah untuk memproses data dan meningkatkan fleksibilitas dari data tersebut gitu. Jadi bisa dibilang pemrosesannya itu lebih cepat gitu. Soalnya kan memudahkan. Jadi kita next. Nah, di sini ada cara kerja dari XGBoost itu tersendiri. Nah, untuk yang pertama itu si XGBoost memisahkan data dan mengkonversi ke format DMA the matrix ya, ke format the matrix. Nah, terus yang kedua, XGBoost ini itu menghasilkan dan mengevaluasi model. Nah, terus yang ketiga itu penyetelan hyperparameter. Lanjut. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan XGBoost. Jadi, bila misalnya kita ingin menggunakan XGBoost ini ya, algoritma XGBoost ini itu, jadi di sini untuk kelebihan itu XGBoost ini mempunyai akurasi yang tinggi. Akurasinya yang tinggi, terus mempunyai kecepatan yang bagus, regulasinya juga bagus, terus fleksibilitasnya juga bagus seperti yang tadi ada di situs ya, fleksibilitas yang bagus. Nah, tapi karena XGBoost ini mempunyai kelebihan, ya pasti XGBoost juga mempunyai kekurangan. Nah, untuk kekurangannya itu kompleksitas. Jadi bisa disebut lebih kompleks ya. Dari penulisan kodenya dan lain sebagainya itu bisa disebut juga kompleks. Nah, terus dari overfittingnya, terus dari penggunaan memori, nah, terus kekurangan transparansi. Nah, seperti itu. Jadi cukupkan sekian ya dari saya. Saya langsung pindahkan ke rekan saya kembali. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembangunan model klasifikasi menggunakan algoritma XGBoost di Google Colab. Nah, langkah yang pertama yaitu instalasi library tambahan
yaitu XGBoost dan Seaborn. Kita klik saja di sini, kita tunggu proses runningnya. Nah, ketika sudah ada tanda centang hijau, berarti library sudah terinstall. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita import library-nya, import library yang dibutuhkan untuk proses pembangunan klasifikasi ini. Kita jalankan. Nah, sudah terimport library-nya. Kemudian kita proses selanjutnya yaitu load dataset dan split datanya. Nah, di sini saya menggunakan dataset iris yang bawaan dari Skitlearn. Nah, lalu kita ubah menjadi data frame pandas untuk lebih mudah dibaca. Nah, dataset ini memiliki 150 data dengan 4 fitur, yaitu panjang dan lebar, serta sepal dan petal. Nah, setelah dijalankan, prosesnya sudah berhasil. Nah, kita coba cek di sini dengan ketik X. Kita jalankan. Nah, di sini tampil 5 dataset dengan fitur-fitur yang tadi ya, sepal width, sepal length, petal length, dan petal width. Nah, kita diedit, dipotong tadinya baru berikan dipotong nya nya sampai ke di. Nah, kemudian kita coba lihat 5 dataset yang akan ditampilkan nanti. Kita coba lihat dengan mengetik atau membuat perintah exit dengan kurung buka dan kurung tutup. Kita running. Nah, di sini nanti akan tampil 5 dataset dari iris ini, kemudian dengan 4 fitur yang tadi, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, kemudian proses yang selanjutnya yaitu membangun pipeline dan melatih model. Nah, di sini kita membuat pipeline dengan 2 tahap. Itu pertama, scaler untuk menstandarkan data agar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Dan kemudian yang kedua, XGBoost classifier dengan parameter learning rate 0,1, maksimal depth 4, dan estimators-nya itu 100. Setelah dijalankan,
outputnya kosong dan berarti model dapat dilatih. Nah, model sekarang sudah dilatih menggunakan data training, artinya model sudah belajar pola hubungan antara fitur dan label data di iris. Nah, di sini tadi menggunakan standar scalar dan SGB classifier. Mohon maaf, penyebutannya kurang efektif. Kemudian proses selanjutnya yaitu prediksi dan evaluasi akurasi. Nah, di sini kita gunakan model untuk memprediksi data testingnya. Lalu kita hitung akurasi dan tampilan classification reportnya. Nah, setelah di running, nantinya akan muncul nilai akurasi di sini sebanyak 0,90. Yang artinya model memprediksi dengan benar 90% data testing. Nah, di classification report terlihat metrik precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Nah, yang ini. Nah, jika ketiganya mendekati 1, berarti model sangat baik. Nah, di sini ada Setosa yang bernilai 1. Versicolor juga mendekati ya, 0,82, 0,90, 0,86, dan Virginica ini juga mendekati, yaitu dengan nilai 0,89, 0,80, dan 0,84. Nah, kemudian kita membuat confusion matrix atau matriks kebingungan. Di sini kita membuat confusion matrixnya dengan menggunakan Seaborn heatmap. Nah, ini untuk melihat detail dari ataupun detail beberapa map ini, untuk melihat detail berapa banyak data yang diprediksi benar atau salah untuk masing-masing kelasnya. Nah, hasilnya akan menampilkan matriks 3x3 seperti ini. Angka di diagonal menunjukkan jumlah prediksi yang benar untuk setiap kelasnya. Nah, kalau kotak di luar diagonal berisi angka selain 0, artinya ada yang salah dalam klasifikasinya. Nah, yang ini berarti yang di diagonal tadi itu menunjukkan jumlah prediksi yang benarnya untuk setiap ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita melakukan proses visualisasi fitur penting. Nah, ketika kita lihat nih fitur penting menggunakan fungsi plot importance dari SGBOS-nya. Nah, grafik yang muncul ini menunjukkan fitur mana yang berkontribusi dalam pengambilan keputusan model ini. Nah, seperti ini. Di sini F2 tadi, kalau kita lihat F2 itu baik. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pembangunan model klasifikasi menggunakan algoritma SGBOS dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya baru mempelajari
mempelajarinya saat-saat ini, jadi belum bisa menguasai sepenuhnya. Terima kasih.